kita baca, ya seperti itu. Nah, masing-masing random Bapak Ibu. Ini bisa dicek ya. Masing-masing itu random. Jadi kalau kita lihat hanya di A itu random, hanya di B random, kemudian kita bandingkan A dan B, dia nanti berkorelasi 1 ya. Perfect matching gitu ya. Jadi dia cocok persis gitu. Nah, percobaan kedua ya. Percobaan kedua itu tadi kan sudut A dan B sama ya. Jadi A, B itu tadi sama-sama tegak. Nah, yang kedua ini kita geser ini si Alice dan Bob gitu ya. Si Alice-nya itu menggeser sudut polaritasnya sebesar theta ya. Karena digeser sebesar theta tadi kita kan mendapatkan cocok semua Bapak Ibu ya. Sekarang ada mismatch. Ada yang nggak cocok, tapi sedikit gitu karena kita gesernya kecil gitu ya. Jadi ada mismatch ya. Yang lain sama tapi ada ketidakcocokan. Anggap ketidakcocokan itu misalnya di contoh ini itu dengan pergeseran theta itu dia 5% saja gitu, ya. Jadi misalkan ada beberapa foton yang seharusnya itu dia belok ke arah 1 yang di Alice itu kalau dia tegak seperti tadi, tapi dia justru belok ke arah 2 atau sebaliknya, ada yang seharusnya ke arah 2 ya, ternyata dia belok ke arah 1. Kalau dia tegak harusnya ke 2 ternyata belok ke 1 dan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita punya mismatch 5%. Nah, percobaan berikutnya kita coba lagi. Sama persis dengan percobaan kedua tapi yang geser itu B ya. Jadi si A-nya itu Alice-nya itu tetap tegak, yang B-nya itu geser theta Bapak Ibu ya. Dan kita dapatkan mismatch sama 5%. Kenapa seperti itu? Karena ini simetrik ya. Simetrik. Jadi kalau dia punya real property, kemudian polaritasnya seperti itu, maka kita geser Alice ke kanan, Bob tetap, kita dapatkan 5%. Kalau kita tetap tegak, Bobnya yang geser, kita dapatkan 5% juga. Nah, yang berikutnya, ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Jadi bagaimana kalau kita geser dua-duanya ya? Alice itu ke kiri theta gitu ya. Bobnya itu ke kanan theta. Jadi total selisihnya jadi 2 theta gitu. Nah, apa yang terjadi? Nanti mismatch-nya akan semakin banyak Bapak Ibu. Ya tadinya kan 5%. Ini karena gesernya jauh, mismatch-nya kemungkinan semakin banyak kemungkinan ya. Kemungkinan dia semakin banyak. Nah, semakin banyaknya seberapa gitu ya. Nah, kalau kita mengasumsikan lokalitas gitu ya. Kita mengasumsikan real property seperti ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita geser ya theta gitu ya di sisi A, itu kan dia akan menyebabkan terjadi mismatch sebesar 5% dibandingkan kalau dia tetap tegak. Gambarannya gitu Bapak Ibu ya. Nah, sama di B juga gitu. Dia akan menghasilkan mismatch sebesar 5% dibandingkan kalau saat dia tegak. Kalau dia digerakkan berlawanan dengan berarti dia jaraknya nanti 2 theta, berarti mismatch-nya itu nih Bapak Ibu bisa baca nah, ini eksperimennya ya, mismatch nggak akan bisa lebih dari itu ya. Kalau kita asumsikan tadi real property. Dan sebenarnya ada asumsi yang berikutnya, yaitu lokalitas, yaitu bahwa pengukuran di A itu tidak berefek apapun terhadap pengukuran di B. Ya. Itu maka dia akan hasilnya maksimum 10%. Ya. Nah, ini Bell's inequality ya Pak Ibu, yang di kanan ini. Mismatch rate when both polarizers, jadi dua-duanya digeser theta gitu ya. Theta ke kiri, theta ke kanan, berarti kan 2 theta, itu Bapak Ibu ya, digeser 2 theta, adalah lebih kecil atau jadi lebih kecil sama dengan kalau kita geser 2 kalinya ya. Jadi lebih kecil dari kalau yang masing-masing pergeseran tadi 5% gitu ya. 5% itu kalau kita kalikan kan 10%. Dia pasti mismatch-nya akan lebih kecil dari 10% ya. Ini asumsinya apa? Asumsinya adalah real property dengan gambar-gambar tadi ya, gambar tongkat-tongkatnya tadi tambah adalah locality. Nah, kalau misalnya pengukuran di A ternyata entah gimana caranya bisa
punya efek terhadap B, nah ini bisa saja ini terlanggar gitu. Dan teori kuantum itu ternyata dia memprediksi hal yang beda, Pak Ibu. Jadi di teori kuantum itu mismatch-nya itu rumusnya adalah sin kuadrat theta. Ya, pokoknya kalau perbedaan antara alat ukur polaritas di A dan B itu sudutnya adalah theta, gitu ya. Maka mismatch yang terjadi adalah sin kuadrat theta, gitu ya. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa tunjukkan ya, prediksi dari teori kuantum ini dia menyimpang dari Bell's inequality. Ya. Jadi mismatch-nya tadi kan harusnya maksimum 10%. Kalau kita mengikuti teori kuantum, ternyata mismatch-nya lebih besar daripada itu. Ya, itu yang disebut, loh kok jadi lebih besar? Nah, apa yang terjadi? Ini Bapak Ibu bisa merunut argumennya di sini. Jadi prediksi empiris ya, kita lihat yang bagian atas, prediksi empiris itu dengan asumsi real property dan locality, ya, maka hasil eksperimen 4 harus memenuhi Bell's inequality. Ya, kalau dia propertinya sudah real dan terjadi lokalitas tidak ada efek dari A terhadap B atau sebaliknya, maka dia harus memenuhi Bell's inequality. Jumlahnya maksimum 10%, ya, nggak akan lebih dari itu. Ya. Nah, teori kuantum ternyata dia memprediksi empiris hal yang berbeda. Karena itu nanti kita bisa melakukan eksperimen untuk menguji mana yang benar, ya. Nah, kemungkinan hasil eksperimennya Pak Ibu bisa lihat di bawah. Jika ada hasil eksperimen yang melanggar Bell's inequality, anggap eksperimennya valid, cara eksperimennya udah benar dan dia melanggar Bell's inequality, maka yang ditolak adalah ini ada logika itu ya Pak Ibu ya, kontradiksi. Jadi jika A maka B, kalau B-nya ternyata keliru, maka A-nya itu juga keliru ya. Jadi kita lihat yang di sini, maka real property ditolak ya. Jadi kalau memang ada eksperimen yang melanggar Bell's inequality, maka kesimpulannya real property itu tertolak. Atau ya terjadi pengaruh non lokal ya. Jadi kemungkinannya dua atau dua-duanya Pak Ibu. Real property tertolak dan terjadi pengaruh non lokal. Nah, ini pengaruh non lokal ini yang sebenarnya ditentang oleh Einstein yang disebut spooky action tadi ya. Jadi kalau memang ada yang menyimpang dari Bell's inequality, ini bisa kita gunakan sebagai bukti bahwa spooky action itu memang terjadi. Ya. Nah, yang B ini Pak Ibu, jika belum ada hasil eksperimen yang melanggar Bell's inequality, anggap belum ada, gitu ya, maka real property dan lokalitas belum tentu benar. Yang ini ya, yang bawah ini. Ya, karena kan jika A maka B, jika B-nya itu ternyata benar, A-nya itu belum tentu benar, gitu ya, di logika standar loh Pak Ibu. Baik, nah ini eksperimennya. Eksperimennya itu dari 7 eksperimen hingga tahun 76 hanya 2 eksperimen yang tidak mendukung teori kuantum ya. Ternyata yang 5 itu dia menunjukkan bahwa teori kuantum itu betul dia melanggar Bell's inequality ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ini salah satu yang melakukan eksperimen ini John Clauser ya. Tapi ada yang lain ini banyak Bapak Ibu, enggak hanya John Clauser. Ya, sampai tahun 76 total ada 7 eksperimen ya. 2 diantaranya dia tidak mendukung teori kuantum, berarti Bell's inequality-nya tadi tetap terpenuhi ya. Jadi udah dicoba ternyata entanglement itu tidak melanggar Bell's inequality, jadi dia tidak mendukung teori kuantum ya. Nah, in that they did not violate the Bell's inequality ya. Nah, tapi ada yang melanggar gitu ya. Jadi ternyata asumsi lokalitas dari Einstein itu tidak berlaku umum. Ternyata non lokalitas itu bisa terjadi. Ya. Ya, ini eksperimennya John Clauser Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa runut lagi ya. Bisa mungkin cari papernya juga. Jadi eksperimen tadi kan kita eksperimen itu mengubah polarisasi gitu ya. Mengubah polarisasi tegak, kemudian kita geser gitu. Nah, John Clauser itu dia mencoba eksperimen ya karena keterbatasan alat dan sebagainya. Pada saat satu percobaan itu
polarisasi, sudut polarisasinya tadi fix gitu ya, fix ya.